Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak amal saleh yang kita gunakan dalam rangka berbekal menuju alam akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, apalagi belajar tentang akidah, merupakan ketaatan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini dengan saking yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Ini di antara poinnya yang kita sampaikan dahulu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Bayangkan, orang beriman disuruh lagi untuk beriman, maksudnya sempurnakan lagi keimanannya. Ya, berimanlah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Iman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan juga kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Dan juga kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, kita meyakini bahwa Allah betul-betul ada. Itu yang pertama. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan Rabbu kulli syai', Rabbul alamin, penguasa alam semesta, pencipta, pengatur, pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita meyakini dengan kuat bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ibadah, ketundukan, ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang sangat mulia, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang tinggi, wasifatul ulya. Dan juga kita membersihkan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang memiliki sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
dan kita juga mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa sifat-sifat kekurangan itu tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi mencakup 4 hal. Kita meyakini Allah itu betul-betul ada, dan itu yang akan kita perdalam pada kesempatan pagi ini. Dan yang kedua, kita meyakini Allah itu betul-betul penguasa, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini. Yang ketiga, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar. Sehingga segala macam ibadah hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Kita menjauhi segala bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang sangat indah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan juga Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Sehingga kita juga membersihkan dari Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabarkan bahwa sifat-sifat kekurangan itu tidak ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kemarin pada kesempatan yang lalu telah menjelaskan tentang bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kebenaran yang paling benar, yang sangat mutlak, yang tidak dipungkiri sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan zalika bi anna Allah huwal haq. Demikianlah karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha benar, Tuhan yang sebenar-benarnya, dan Dia betul-betul ada Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah sesembahan yang batil yang diada-adakan oleh manusia tanpa ada dalil sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika adanya Allah itu betul-betul kebenaran yang sangat mutlak, kebenaran yang paling benar, maka ketika ada orang yang meragukan hal itu, ketahuilah sesungguhnya bahwa dia sedang melakukan kebohongan dan sesuatu yang mungkar. Oleh karena itu, ketika orang-orang kafir mengingkari tentang adanya Allah, ketika datang kepada mereka para rasul dengan membawa kitab-kitab suci, membawa wahyu dari Allah, lalu mereka meragukan tentang hal itu, meragukan tentang adanya Allah, sehingga mereka mengatakan, inna kafarna bima ursiltum bih, kami kufur, tidak mau beriman kepada risalah yang kalian bawa ini wahai para rasul. Wa inna lafi syakkin mimma tad'unana ilaihi murid, dan kami ini betul-betul ragu terhadap apa yang kalian ajak kita untuk beribadah kepada kalian. Jadi mereka mengatakan kami ragu terhadap Tuhan yang kalian perintahkan kami untuk menyembah kepadanya. Nah, ketika mereka mengatakan hal itu, sesungguhnya mereka sedang berbohong terhadap dirinya sendiri. Karena tidaklah satu manusia ada di muka bumi ini kecuali dia meyakini, memiliki fitrah, memiliki hati nurani yang meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul Tuhan alam semesta. Sehingga ketika mereka mengucapkan kami ini ragu, ini sebenarnya mereka sedang berbohong. Oleh karena itu para rasul pun menjawab pertanyaan mereka, menjawab ucapan mereka dengan mengatakan afillahi syakkun, apakah ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala? Yani enggak mungkin ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, itu hanya di mulut kalian saja. Hati kalian pasti meyakini hal itu, cuman kalian mengingkari dengan mengucapkan kata-kata yang kufur tersebut. Padahal Allah adalah fatiris samawati wal ard. Allah itu pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Allah mengajak kalian kepada tauhid, kepada ajaran agama yang benar, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang orang yang ragu. Adapun orang yang mengingkari, yang menolak, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari bahwa Allah itu Tuhan yang berhak untuk disembah, itu merupakan kufrul juhud, kekafiran yang disebabkan karena dia mengingkari sesuatu yang mutlak, sesuatu yang benar. Ya, maka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kesombongan.
dan kekufuran sekaligus merupakan perbuatan yang yang zalim. Oleh karena itu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun, mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang lembut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, sampaikanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang baik. Bayangkan, inilah cara metode dakwah para nabi dan rasul, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang apa? Yang lembut, layyinan, yang lembut. Ya, perkataannya disampaikan dengan kata-kata yang lembut, tapi kontennya apa? Materi yang disampaikan itu adalah la ilaha illallah. Tauhid, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan Nabi Musa menyampaikan akidah-akidah yang benar kepada Fir'aun. Terdapat diskusi dalam banyak ayat ya, di antaranya surat Asy-Syu'ara yang telah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Fir'aun bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, dijawablah oleh Nabi Musa. Bahkan tidak hanya mendakwahkan itu, Nabi Musa membawakan 9 ayatin ila Fir'aun. Nabi Musa membawakan 9 mukjizat yang diperlihatkan kepada siapa? Raja Fir'aun. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa itu ada berapa? 9, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 12. Fi 9 ayatin ila Fir'auna wa qaumih. Nabi Musa itu membawa 9 bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, itu mukjizat kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Namun ketika melihat ayat-ayat yang jelas itu, tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, mukjizat yang jelas, yang seorang yang ketika melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, pasti mereka akan meyakini ini bukan dari Musa, ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melihat itu betul-betul beriman. Oleh karena itu, kalau yang fitrahnya masih lurus, masih benar, seperti para penyihirnya Fir'aun ketika terjadi perlombaan menang-menangan sihir gitu ya. Mereka membawa sihir yang besar, bisihrin azim, kemudian Nabi Musa membawa tongkatnya yang nanti akan berubah menjadi ular. Mereka pun bawa tali-tali yang nanti berubah jadi ular-ularan, tapi ular yang secara mata terlihat karena dia sebagai ular, cuman itu sebenarnya sihir saja. Wa saharu a'yunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia sehingga membuat mereka takut. Tapi ketika mereka melihat tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa lalu berubah menjadi ular yang benar, yang sebetulnya, dan para penyihir itu yakin, tahu mana yang sihir, mana yang tidak sihir. Mereka pun yakin, itu bukan sihir, itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun langsung masuk Islam. Amanna, langsung beriman kepada Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi Fir'aun dan juga gerombolannya, mereka mengingkari hal itu. Sehingga Allah mengatakan wajahadu biha, dan mereka mengingkari hal itu, mengingkari mukjizat dan kebenaran-kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Padahal hatinya awalnya dia meyakini, itu maksudnya dia melihat dengan benar itu sebenarnya tidak mungkin membawa mukjizat itu kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti mukjizat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ingkari. Ya, maka menolak kebenaran itu. Kenapa? Zulman wa 'uluwa. Ya, sebagai bentuk kezaliman dan juga kesombongan. Maka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Tuhan yang berhak disembah dengan benar, ini adalah merupakan kekufuran, kezaliman dan juga kesombongan. Dan hakikatnya fitrah seorang hamba, hati nurani yang ada diri seorang hamba itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Tuhan yang berhak untuk disembah dan benar-benar ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan memiliki keyakinan
bahwa Allah itu betul-betul ada, Allah itu betul-betul Tuhan mereka. Itu ciptaan aslinya, ya, fitrah yang aslinya. Sebagaimana di alam arwah Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari anak keturunan Nabi Adam ketika mereka masih di dalam alam arwah, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka mereka semua, kita semua ini, semua yang di alam semesta ini meyakini, qalu bala syahidna, iya betul, engkau ya Allah betul-betul Tuhan kami bersaksi atas hal itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain di surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu ini, luruskanlah wajahmu, hadapkan wajahmu kepada agama ini, agama Islam ini yang lurus, yang hanif, yang bertauhid, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini. Yani Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan seluruh manusia ini dalam keadaan suci, dalam keadaan mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya. Itu pada dasarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya saya menciptakan hamba-hambaku semuanya ini dalam keadaan hunafa, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan tunduk kepada kebenaran, dalam keadaan mereka istiqamah, lurus, bisa menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atatuhum asyayatin, namun mereka nanti ketika mereka setelah lahir akan didatangi oleh syaitan yang akan menggoda mereka. Fajtalathum an dinihim, sehingga setan pun membisiki mereka dengan bisikan-bisikan, dengan kesesatan-kesesatan, sehingga setan berhasil menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus ini. Tapi tadi fitrah itu hakikatnya semua manusia berada di atas fitrah Islam, meyakini Allah sebagai Tuhan yang benar. Maka sebagai keimanan yang dasar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada, itu sudah keyakinan itu sudah ada dalam dan terpatri dalam setiap manusia. Sehingga tadi sebagaimana disampaikan tadi, yang mengingkarinya atau meragukannya itu sebenarnya bohong. Mengingkari fitrah yang ada dalam hati dia, hati nurani dia mengingkari yang ada pada dirinya sendiri. Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang kita ketahui, kullu mauludin yuladu alal fitrah, atau ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia pasti dilahirkan dalam keadaan Islam. Fitrah ini maksudnya Islam, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada dan betul-betul Tuhan yang berhak untuk disembah dengan benar. Sehingga tadi seluruh manusia pasti meyakini hal itu. Tapi memang ada pengaruh dari syaitan, ada juga pengaruh dari kedua orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumnassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya inilah yang akan berpengaruh kepada dia, kadang mengamalkan dia dari agama yang benar ini. Awalnya Islam, tapi ketika orang tuanya Yahudi, maka anak tersebut menyimpang menjadi orang Yahudi. Orang tuanya Nasrani, maka kedua orang tuanya pun yang akan membuatnya dia sebagai Nasrani. Demikian pula ketika orang tuanya Majusi, maka orang tuanya yang akan menyesatkan dia menjadi orang yang Majusi dan seterusnya. Nah, fitrah itu sudah ada dalam diri setiap manusia. Kadang tertutupi tadi oleh pengaruh-pengaruh manusia, pengaruh syaitan, atau pengaruh syubhat dan syahwat, kesesatan-kesesatan yang ada pada dirinya, atau tadi kesombongan yang ada dalam diri Fir'aun dan bala tentaranya. Namun fitrah ini pasti akan muncul, terutama di dalam keadaan yang sulit,
dalam keadaan yang mepet, yang terpepet, maka orang akan muncul lagi fitrah tersebut. Sebagaimana kisahnya orang-orang kafir musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika apabila mereka berada di kapal di lautan, diombang-ambing oleh lautan, maka mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Sudah kepepet ini, sudah nyawa kematian di depan matanya dia, nggak mungkin selamat sesuai hitungan manusia. Sehingga disitulah muncul fitrah dia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Ya. Namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah, barulah mereka kembali kepada kesyirikan mereka. Hal ini pula yang terjadi pada diri Fir'aun la'natullahi alaih, ketika tadi sebagaimana kisahnya dengan Nabi Musa tadi, mereka Fir'aun mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, enggak mau beriman kepada Nabi Musa, enggak mau beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul lagi fitrah itu. Ya. Fitrah itu muncul lagi. Namun sudah terlambat karena nyawa sudah di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 90, ya, bisa sampai 91 atau 92. Jadi ketika wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Ketika kami selamatkan, jadi kami belah lautan itu, kemudian Bani Israel pun bisa melewati lautan tersebut. Maka mereka dikejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, hatta idza adrakahul gharaqu. Ya, kemudian Bani Israel bisa selamat, lalu Allah tenggelamkan Fir'aun dan juga bala tentaranya. Nah, Allah berfirman, hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika Fir'aun ini sudah tenggelam dan nyawa sudah di kerongkongan, barulah muncul ini pernyataan ini. Dan ini sudah tidak bermanfaat lagi. Barulah dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya baru beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Nah, baru dia mengakui hal itu. Yang muncul fitrah aslinya, namun itu sudah tidak bermanfaat lagi karena itu sudah di akhir hayatnya. Barulah Allah berfirman, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah benar, apakah baru sekarang engkau beriman wahai Fir'aun, dan sungguh engkau telah bermaksiat sebelumnya, engkau telah melakukan banyak kekufuran, dan engkau telah banyak melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Maka keimanan yang terakhir ini sudah tidak bermanfaat lagi bagi Fir'aun, sehingga dia mati dalam keadaan kekafiran dan kekal di neraka selama-lamanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu dalil dari fitrah. Sehingga secara fitrah pasti semua manusia meyakini Allah itu betul-betul ada. Kemudian di antara hal yang menunjukkan kita bahwasanya Allah itu betul-betul ada dan Allah itu betul-betul pencipta alam semesta, itu adalah akal sehat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada manusia di atas seluruh makhluknya. Di antaranya adalah adanya akal ini. Yang bisa kita gunakan untuk berpikir, mencermati, menganalisa, ya, memahami alam semesta ini dan lain sebagainya. Akal yang selamat ini, akal yang masih sehat ini, al-aqlus sharih, akal yang tegas, yang masih sehat, itu adalah yang dimaksud adalah akal yang selamat dari syubhat-syubhat dan syahwat. Ya, pasti akal yang sehat itu yaqta' bi annal makhluqati
La buddalaha min khaliq. Ya, akal sehat pasti meyakini dan menetapkan dengan pasti bahwa apa? Segala makhluk ini, ya, segala ciptaan ini yang di alam semesta ini, yang termasuk diri kita, dunia ini, bumi ini, langit, matahari, bintang-bintang, sungai, gunung, lautan, hewan-hewan seluruhnya, tumbuhan-tumbuhan dan lain sebagainya, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Li'annaha la yumkinu an tujada sadfatan biduni khaliqin. Karena makhluk-makhluk yang ada ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, secara kebetulan muncul sedemikian dengan sendirinya, ya, tanpa adanya pencipta, tidak mungkin. Ya, wala yumkinu an tujida nafsaha bi nafsiha. Dan tidak mungkin pula makhluk ini ada karena dirinya sendiri yang mengadakan dirinya, paham? Dia diciptakan oleh dirinya sendiri, enggak mungkin. Ya. Karena fal adamu la yunsi'u wujudan. Karena sesuatu yang tidak ada dahulunya tidak mungkin menciptakan sesuatu yang ada. Fala budda min khaliqin mujid. Pasti ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat misalnya adanya langit, adanya bumi. Bumi pun lengkap sekali, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada gunung-gunung, ada lautan, ada sungai-sungai. Dan itu teratur sekali. Matahari berputar dengan sangat indahnya, ya, sangat teratur, ya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, siang dan malam silih berganti dengan sangat teratur, ya. Bahkan perputaran matahari dan bulan itu bisa menunjukkan kepada kita tentang apa? Jumlah hari, ya kan? Tanggalan itu berdasarkan apa? Ya, bulan. Atau sebagian ngitungnya pakai matahari. Dan jam kita ini, jam kita kapan kita sholat subuh, kapan kita sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, itu pakai apa? Perputaran matahari, kan gitu ya? Ya, seperti itu dengan sangat teratur. Itu saking teraturnya itu bisa dihitung. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ya, sehingga biar kalian bisa mengetahui jumlah tahun-tahun dan perhitungan. Ya, bisa dihitung dengan kenapa? Karena sangat teratur. Dan lihat suhu matahari saja, matahari suhunya berapa diukur. Perputarannya seperti apa diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat teratur. Apakah keteraturan ini muncul secara tiba-tiba? Enggak mungkin, ya. Kalau terjadinya hanya kayak teori sebagian orang kan terjadi apa? Big Bang, ledakan yang sangat besar, meledak demikian. Kalau ledakan besar seperti itu, namanya ledakan teratur atau tidak? Pasti tidak teratur. Sebagaimana itu petasan itu, setelah meledak teratur atau tidak? Tidak ada teratur. Tapi lihat, alam semesta ini teratur, berjalan dengan sangat indah. Pasti ada yang menciptakan, ya, bumi, lautan dan sebagainya. Terjadinya ya kejadian-kejadian di alam semesta ini dengan teratur sekali, menunjukkan pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita ketika datang ke masjid ini, lihat lampu-lampu ini, apakah kita bisa mengatakan lampu ini ada sendiri? Ya atau tidak? Secara logika nih, secara akal sehat membenarkan nggak kalau misalnya ini masjid ini tiba-tiba muncul aja? Nggak mungkin. Apalagi alam semesta ini yang luar biasa, ya. Lampu ini aja ada masanya, ya atau tidak? Terangnya itu ada ukurannya, ya. Dan dia lama-lama akan mati, akan padam. Tapi lihat matahari, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sudah berapa tahun dia berputar, sudah berapa tahun dia menyala, panasnya sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan dia tetap eksis, nggak padam-padam sampai nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia akan hilang cahayanya.
Tapi lihatlah, keteraturan alam semesta ini secara akal sehat pasti menunjukkan kepada kita bahwa itu betul-betul ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan pasti berapa? Pasti hanya satu. Ya. Kalau yang menciptakan dua, pasti akan ada beda pendapat. Ya. Lihat aja, pasti ada yang berbeda pendapat. Tapi tidak, ini teratur sekali. Kapan siang, kapan malam, kapan panas, kapan dingin, ya. Dan ini yang belajar tentang ilmu biologi, ilmu yang mempelajari alam semesta, keilmuan alam semesta pokoknya, itu akan mendapati ya bahwasanya itu betul-betul teratur sekali. Bahkan yang ada dalam diri kita sendiri, ya, dalam tubuh kita sendiri, bagaimana proses pencernaan makanan, bagaimana proses kesehatan dan sebagainya, itu sangat teratur sekali. Pasti ada yang menciptakan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Intinya secara akal sehat pasti meyakini bahwa makhluk-makhluk yang di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan pasti hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa alam semesta ini ada secara tiba-tiba atau terjadi karena evolusi. Jadi berubah dengan sendirinya, menciptakan diri sendiri, berubah dari ini ke ini, ya, dengan sendirinya maksudnya. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, itulah sesuatu yang benar, kebenaran yang diiyakan oleh akal sehat kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu memang secara proses. Manusia awal diciptakan dari apa? Dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian keturunannya dari air mani, ya, sperma. Di sperma mulai berkembang, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, mulailah ada tulang-tulangnya berbentuk, ada jantungnya dan seterusnya berdetak dan berkembang secara sangat teratur. Dan itu sama, semua yang manusia sama. Pasti itu ya ada. Intinya semua itu menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Tidak mungkin dirinya sendiri menciptakan dirinya. Ya. Sehingga ketika Jubair bin Mut'im menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau ingin menebus tawanan perang Badar. Ketika itu Jubair bin Mut'im masih sebagai orang kafir, orang musyrik, belum beriman. Namun ketika itu beliau datang ke Madinah mengunjungi Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat maghrib. Dan Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW membaca di sholat maghrib tersebut, membaca surat At-Tur. Dan sampailah pada ayat yang ke-35 sampai ke-37. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun." Ya. Jubair bin Mut'im mendengar ayat tersebut dan langsung paham ayat tersebut. Bahkan ketika mendengar ayat tersebut, dia mengatakan apa? Kada qalbi an yatir. Hampir saja ketika saya mendengarkan ayat tersebut, hati saya ini hampir mau terbang, saking kagetnya. Ya, mendengarkan kebenaran yang sangat luar biasa. Apa firman Allah? Firman Allah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Apakah mereka ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri sendiri? Yani, apakah manusia ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Ya, dari sesuatu, bukan dari sesuatu. Yani, apakah mereka muncul tiba-tiba sendiri, tidak ada yang menciptakannya? Ya, tidak mungkin. Atau dia sendiri menciptakan, kita menciptakan diri sendiri? Ya, nggak mungkin. Kalau kita bisa menciptakan diri sendiri, mungkin kita bisa memilih. Saya pengen kulit saya warnanya hijau. Enggak, misalnya orang caranya apa?
putih. Hidung saya pengennya yang ini, mata saya pengennya warnanya biru misalnya, dan lain sebagainya. Pasti kita yang memilih sendiri, ya atau tidak? Tapi tidak. Tapi kita lahir, ya lahir, terima saja apa yang Allah ciptakan. Allah ciptakan badan kita seperti ini, karena kita tidak menciptakan diri kita. Ya. Sehingga Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Maksudnya tidak ada yang menciptakan mereka. Apakah demikian? Ya tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan manusia. Pasti ada yang menciptakan makhluk ini. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri sendiri? Ini juga tidak mungkin. Itu. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Apakah mereka manusia itu yang menciptakan langit dan bumi ini? Tidak. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Kita di dunia ini hanya mampir saja. Kita lahir, bumi sudah ada. Orang tua sudah ada. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang kita makan itu juga sudah tumbuh. Kita bukan menciptakan mereka. Ya, tapi Allah yang sudah menciptakan apa yang ada dalam alam semesta ini. Ya. Sehingga tadi ketika mendengarkan ayat tersebut, barulah Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir hati saya ini terbang, karena kaget. Betul sekali gitu. Pernyataan itu betul-betul iya. Karena nggak mungkin kita ini tidak ada yang menciptakannya, dan tidak mungkin pula kita ini menciptakan diri kita sendiri. Dan itulah kata Jubair bin Mut'im, itulah awal keimanan yang masuk dalam diri beliau. Ya. Wa kana dzalika awwala ma dakhala al-iman fi qalbihi. Itulah keimanan yang pertama kali masuk ke dalam hati siapa? Jubair bin Mut'im. Jadi keyakinan, karena dia menggunakan apa? Akal sehat dia ketika dia mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala itu, dan dia gabungkan dengan kenyataan yang ada. Karena faktanya manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya, pasti ada yang menciptakan, dan juga tidak mungkin menciptakan diri sendiri. Sehingga satu-satu yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Arab jahiliyah, ya, orang Arab jahiliyah yang bernama Qais bin Sa'idah al-Ibadi, dia mengatakan dengan fitrahnya, dengan akal sehatnya, dia mengatakan bahwa al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Ada kotoran unta, berarti ada unta. Ini logika sehat dia. Wal athar tadullu 'alal masir, dan adanya jejak kaki di padang pasir itu, jejak kaki kelihatan. Ini pasti menunjukkan adanya apa? Orang yang jalan di depan sana. Ini logika. Fasama'un zatu abraj, maka lihatlah, langit ini punya bintang-bintang yang sangat indah, yang sangat teratur. Ada juga matahari, ada juga bulan. Ya. Wa ardun zatu fijaj, dan bumi ini memiliki lembah-lembah. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada lembah-lembahnya, dan sangat indah. Afala tadullu ala sani'il khabir. Apakah hal itu tidak menunjukkan bahwa adanya pencipta yang sangat mengetahui segala sesuatu? Ya, tentunya jawabannya apa? Iya, betul apa yang beliau ciptakan. Artinya ketika tadi alam semesta ini pasti menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan juga mengetahui segala sesuatu. Tapi itu secara akal sehat sangat jelas sekali bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Kemudian di antara hal yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada adalah al-hissul masyhud, sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera kita, yang bisa diraba oleh panca indera kita, yaitu mata kita. Ya, bisa kita dengar, bisa kita lihat langsung, bisa kita dengar dari kisah-kisah, berita-berita, dan juga bisa kita rasakan ya kejadian-kejadian yang bisa kita saksikan dengan sendirinya.
bahwasanya semuanya itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul ada, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, sehingga Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dalam surat Fussilat ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Sungguh kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di seluruh penjuru ini, di alam semesta ini. Allah akan perlihatkan segala kebenaran-kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusihim, dan yang ada dalam diri mereka, yang ada dalam tubuh mereka, ya, yang hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas kepada mereka bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita dari kejadian-kejadian alam semesta ini, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu betul-betul ada. Ini diantara dalil yang akan menjelaskan kepada kita tentang mukjizat Al-Qur'an, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara keilmuan, baik ilmu berkaitan biologi, karena di sini Allah mengatakan apa? Fil afaq, di alam semesta ini, penjuru ini. Jadi tentang langit, tentang bumi, ini Allah sebenarnya ciptakan. Dan Allah sebenarnya sebutkan dalam Al-Quran bagaimana penciptaannya, prosesnya seperti apa, proses penciptaan manusia seperti apa, kejadian yang ada di lautan seperti apa, makhluk-makhluk yang ada di lautan seperti apa, ya, gunung-gunung dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Ya, orang yang meneliti tentang alam semesta ini akan jelas kepada dia bahwa betul ini pasti ada yang menciptakannya. Betul bahwasanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu betul-betul benar. Dan banyak ya contoh hal tersebut ya. Ya, di antaranya tentang penciptaan manusia, ya, bagaimana prosesnya, tahapannya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dibuktikan secara sains. Bagaimana padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa? Rongsen nggak ada, apalagi mesin-mesin canggih lainnya nggak ada. Tapi disebutkan secara detail. Ya, padahal itu tertutup. Ya, kalau di zaman orang nggak pakai alat, ya nggak bakal tahu. Tapi dijelaskan dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menunjukkan apa? Al-Qur'an betul-betul ada dari Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada kita Allah itu betul-betul ada. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ombak di lautan, dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak pernah berlayar ke lautan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dan laut merah pun ombaknya tidak terlalu yang dekat dengan Saudi kan Laut Merah. Itu pun tidak terlalu besar ombaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang laut itu seperti apa? Seperti gunung. Fi maujin kal jibal. Ya. Lautan ombaknya seperti apa? Gunung yang menjulang tinggi. Ya. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan di video-video ataupun orang yang biasa berlayar akan menyaksikan hal itu, bahwasanya lautan itu ombak ketika tinggi menjulang bisa seperti apa? Gunung, sehingga kapal yang besar pun bisa oleng, bisa terbalik. Subhanallah. Nah, itu banyak sekali, dan banyak sekali ya, seperti Allah berfirman was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Itu tentang apa? Demi langit dan juga at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Apa yang kau tahu tentang apa? At-tariq. Allah berfirman an-najmu tsaqib. Dia adalah bintang yang cahayanya tembus sampai kepada kita. Penelitian menjelaskan bahwasanya di sana ada bulan, ada bintang yang memiliki suara. Dan suaranya itu seperti apa? Seperti ketokan pintu.
Dan secara bahasa at-tariq itu dari kata taraqa. Rajulun yatrukul bab. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, rajulun yatrukul bab, itu seseorang mengetuk pintu. Lihat bintang tadi suaranya seperti apa? Ketukan pintu. Bayangkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu, menyebutkan bintang tadi seperti apa? Dengan kata-kata at-tariq. Jadi itu dibutuhkan secara keilmuan bahwasanya bintang tersebut betul-betul mengeluarkan suara yang seperti ketukan pintu. Ya, dan masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Bisa dicari di kitab buku-buku orang-orang ilmuwan, terutama ilmuwan muslim yang menyingkap dalil-dalil keilmuan Al-Qur'an disampaikan secara sains. Dan banyak sekali. Ada juga tentang tubuh manusia, apalagi itu lebih detail lagi tentang tubuh manusia. Kan Allah berfirman, wa fi anfusihim, dan pada diri kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keteraturan jantung, bagaimana peredaran darah seperti apa, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan Allah itu betul-betul Tuhan kita, dan juga Al-Qur'an ini betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak macamnya kata penulis, walahu suwarun mutanawwi'ah, dan banyak contoh-contohnya. Ya. Minha diantaranya adalah ayatun nabiyyin. Ayat maksudnya adalah mukjizat. Mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para nabi. Wa karamatul awliya'i was salihin, dan karamah-karamah yang dimiliki oleh para wali dan orang-orang saleh. Wa ijabatud da'in, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Jadi gini, kalau yang dibawa oleh para nabi, mukjizat-mukjizat itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa membawa mukjizat itu kecuali orang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat itu tidak mungkin ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah itu ada. Kemudian karamah yang dimiliki oleh wali-wali yang betul ya, bukan yang ini. Nanti akan kita jelaskan tentang karamah, ini ada pembahasan sendiri. Tapi ketika terjadi karamah, ya, karamah itu sesuatu yang di luar nalar manusia terjadi pada selain para nabi. Kalau mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar nalar manusia terjadi pada para nabi. Itu namanya mukjizat. Para rasul dan nabi. Seperti tadi, tongkat kok bisa berubah jadi ular. Tangan tiba-tiba awalnya coklat jadi putih. Atau Nabi Muhammad SAW ketika ada air atau susu, Nabi Muhammad masukkan tangannya ke situ, mengalir itu, sehingga susu atau air itu tidak habis-habis. Itu juga dibentuk mukjizat. Tapi kalau itu selain para nabi dan rasul, maka disebut karamah. Sebagaimana karamahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau khutbah Jumat. Kemudian dia bisa melihat pasukan yang sedang perang di perang Qadisiyah. Sehingga beliau mengatakan al-jabal ya sariyah, al-jabal, wahai pasukan, kalian berangkat lari ke gunung. Beliau ngomong gitu dan melihat, dan yang pasukan yang diutus di sana itu juga mendengar suara siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini karamah. Ya nggak mungkin, dulu nggak ada HP, nggak bisa video call. Ini bisa. Kenapa? Ya tadi karamah. Sebagian para sahabat dulu, entah para sahabat atau generasi setelahnya, ketika perang mereka mau melewati sungai, nggak bisa mereka lewatin. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, bisa jalan. Bayangkan, sungai bisa dijalanin. Misalnya ini seperti ada jembatan, padahal tidak ada jembatan, sehingga pasukan musuh pun ketar-ketir melihat itu, ini manusia atau bukan ini, kok lautan bisa diseberangi demikian. Itu riwayatnya sahih ya. Nah itu intinya karamah itu bisa terjadi, menunjukkan betul-betul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berdoa kepada Allah, para nabi, para rasul berdoa kepada Allah lalu dikabulkan, berarti menunjukkan ya Allah itu betul-betul ada. Ya, ini banyak dalilnya ya. Udah ngantuk. Lanjut atau tidak?
Dari jam 6 ya. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Intinya ini perpanjangan dari pembahasan ini, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul ada, merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah menjelaskan tentang bukti-buktinya, yaitu dibuktikan oleh fitrah, ya, hati nurani kita yang ada dalam diri kita, dan juga dibuktikan secara akal sehat, pasti membenarkan bahwa alam semesta ini dengan keteraturannya pasti menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga secara kejadian-kejadian yang bisa kita saksikan dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, semuanya menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada, dan dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah dengan benar. Ya, nanti insya Allah kita bahas lagi berkaitan dengan kejadian-kejadian apa saja yang menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul ada, dari sejarah-sejarah yang terdahulu, sejarah para nabi dan juga para rasul, serta kejadian-kejadian di kita, ya, di zaman-zaman kita, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah kabulkan. Itu menunjukkan Allah itu betul-betul ada. Ya, dan itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membuat kita semakin mendekatkan diri kepadanya dengan benar sesuai yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.